Aliaga Shipbreaking Yacht. Salah satu shipbreaker atau tempat penghancuran kapal yang terbesar di dunia adalah Aliaga Shipbreaking Yacht yang terletak di kota Aliaga, sekitar 50 km utara Izmir di Turki. Tempat penghancuran kapal Aliaga ini didirikan pada tahun 1976, di mana sebagian besar pekerjanya ini awalnya berasal dari Tokat dan Sivas di Turki Timur. Sebelum terjadinya pandemi corona, kapal-kapal yang ada di Aliaga Shipbreaker ini jumlahnya tidak begitu banyak, di mana per tahunnya ini hanya beberapa lusin kapal kargo saja yang dihancurkan. Namun ketika pandemi merebak, menyebabkan industri kapal pesiar menjadi kena imbasnya dan bangkrut. Serta rata-rata kapal pesiar yang dibawa ke Aliaga Shipbreaker ini dipensiunkan lebih cepat 15 tahun dari masa akhir pemakaiannya. Seperti perusahaan Carnival Cruise Line ini, yang menjual beberapa kapal pesiar mewahnya ini ke Aliaga Shipbreaker sebagai besi rongsokan. Dan hal tersebut dilakukan karena dianggap masih menguntungkan daripada tetap merawatnya. Dan untuk sekedar info, harga per unit kapal pesiar tersebut bisa mencapai 300 juta US dollar atau setara dengan 4,3 triliun rupiah. Kapal-kapal pesiar mewah ini hanya digunakan selama 5-10 tahun untuk beroperasi. Namun karena sepinya penumpang akibat pandemi, sehingga kapal-kapal tersebut terpaksa harus dipensiunkan dini. Untuk menghancurkan sebuah kapal kargo, Aliaga Shipbreaker ini biasanya membutuhkan waktu selama 6 bulan. Sedangkan untuk kapal pesiar, membutuhkan waktu sekitar setahun lebih. Untuk proses penghancuran kapal, ketika ada sebuah kapal yang akan menuju ke Aliaga Shipbreaker ini, maka kapten kapal tersebut akan dipandu oleh seorang kepala pelabuhan untuk membantu melabuhkan kapalnya di pelabuhan Aliaga ini. Setelah bersandar di pelabuhan, posisi kapal ini akan tetap mengapung di pinggir pelabuhan dan kemudian akan masuk ke dalam proses penghancuran kapal. Sebelum sebuah kapal mulai dipotong bagian per bagian, pihak Aliaga Shipbreaker ini akan melakukan pengecekan kondisi kapal untuk mempersiapkan rencana penghancurannya. Meski kapal yang ada di pelabuhan ini sudah dalam keadaan kosong, namun sebelum dihancurkan masih banyak beberapa interior dan komponen kapal yang masih berharga dan akan dibongkar terlebih dahulu, seperti peralatan navigasi, perabotan kapal, tempat tidur, dan lain-lain, yang mana nantinya barang-barang tersebut dapat dijual kembali sebagai barang bekas berkualitas tinggi. Sebanyak 2.500 orang pekerja dikerahkan dalam menghancurkan sebuah kapal pesiar mewah. Kapal pesiar merupakan jenis kapal yang paling sulit dalam proses penghancurannya karena memiliki ukuran yang sangat besar serta terdiri dari beberapa dek. Penghancuran kapal pesiar ini akan dimulai dari bagian kamar-kamar kapal, kemudian dilanjutkan ke bagian fasilitas kapal seperti kolam renang, bioskop, area gym, dan setelah itu baru dinding kapal, jendela, lantai, dan handrail. Dalam proses penghancuran kapalnya, Aliaga Shipbreaker ini sudah menggunakan alat berat canggih seperti kren yang berukuran raksasa untuk memindahkan dan mengangkat bagian-bagian kapal ini yang memiliki kapasitas angkut hingga 2.000 metrik ton. Setelah bagian-bagian besar kapal ini dipotong dan dibawa dengan kren raksasa, bagian kapal atau blok ini akan dipindahkan ke tempat secondary cutting zone, di mana di tempat ini, blok berukuran besar akan dipotong-potong lagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Setiap kapal yang dihancurkan ini memiliki banyak racun berbahaya, seperti asbestos, material berbahaya di cat kapal, racun biologis di tangki pembuangan kapal, dan lain-lain yang mana semua racun tersebut akan mencemari laut di sekitarnya ketika kapal ini dihancurkan. Oleh karena itulah di tempat ini, terdapat tempat untuk pembuangan limbah kapal dengan sistem terpusat agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Setelah sebuah kapal selesai dihancurkan sepenuhnya, maka proses selanjutnya yaitu menyortir seluruh barang-barang dan bagian kapal secara keseluruhan. Untuk barang-barang berupa interior dan perabotan kapal, akan didaur ulang dan dijual kembali ke tempat-tempat yang membutuhkan, seperti kafe, restoran, dan hotel. Sedangkan untuk bagian kapal yang terbuat dari logam, maka akan dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan logam, lalu dilebur untuk dijadikan material logam baru sebagai bahan baku industri konstruksi. Diperkirakan setiap tahunnya ini terdapat sekitar 1 juta metrik ton logam kapal pesiar yang didaur ulang di Aliaga Shipbreaker ini.
Dan keuntungan yang didapat dari hasil daur ulang logam per kapal pesiar yang ada di Aliagashi Breaker ini diperkirakan mencapai 4 juta US dollar atau setara dengan 58 miliar rupiah per kapalnya. Namun meski begitu, bekerja di tempat Shipbreaker ini merupakan jenis pekerjaan yang paling berbahaya di dunia menurut Daftar Organisasi Perburuan Internasional atau ILO. Karena menurut data, para pekerja ini memiliki resiko tinggi untuk kejatuhan benda dari atas kapal, serta menghirup udara beracun akibat pemotongan logam pada kapal. Meskipun pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi, namun banyak orang tetap memilih pekerjaan ini dibandingkan bekerja di tempat lain. Hal ini dikarenakan tingginya gaji yang diterima oleh para pekerja di Aliagashi Breaker ini, di mana dalam sebulannya mereka ini mendapat bayaran sekitar 1.500 US dollar atau sekitar 21 juta per bulannya. Alang Shipbreaking Yacht. Selain tempat penghancuran kapal di Aliaga Turki tadi, di India juga terdapat tempat penghancuran kapal yang bernama Alang Shipbreaking Yacht dan berada di Teluk Kambat di Gujarat. Alang Shipbreaker ini juga merupakan tempat penghancuran kapal yang terbesar di dunia yang memiliki total kekayaan beserta aset-asetnya ini mencapai 110,6 miliar US dollar atau setara dengan 1.600 triliun rupiah. Tempat penghancuran kapal di India ini dibangun pada tahun 1983 dan proses penghancuran kapal di Alang ini hampir sama seperti yang ada di Aliagashi Breaker. Setelah kapal berlabuh di Pelabuhan Alang, kemudian barang-barang interior dan perabotan di dalam kapal akan disortir dan dipindahkan oleh para pekerja. Sedangkan para pekerja lainnya bertugas untuk memotong bagian kapal dan membawa bagian-bagian kapal yang terbuat dari logam. Namun dalam proses penghancurannya, di tempat ini masih ada yang menggunakan cara manual, yaitu ketika bagian kapal sudah dipotong, bagian kapal tersebut akan dijatuhkan langsung ke dalam laut tanpa menggunakan kren sama sekali. Dengan cara seperti itu, menyebabkan terjadinya pencemaran laut di sekitar Pelabuhan Alang ini, dan dapat membahayakan kondisi para pekerja di Pelabuhan Alang ini. Tidak hanya itu saja, di Alang Shipbreaker ini kondisi para pekerjanya juga banyak yang memprihatinkan, karena selain mendapatkan bayaran yang sangat sedikit, mereka juga tidak mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan. Kebanyakan para pekerja yang bertugas untuk memotong bagian-bagian kapal ini hanya menggunakan pelindung seadanya, bahkan ada yang tanpa menggunakan pelindung sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan para pekerja ini memiliki resiko tinggi terkena sakit akibat menghirup gas hasil pembakaran saat memotong bagian kapal. Dan untuk mengatasi hal itu, mereka hanya menggunakan cara sederhana, yakni menghindari angin yang membawa gas pembakaran tersebut. Dan meskipun bekerja di Alang Shipbreaker ini sangatlah berbahaya, namun masih banyak pekerja yang tetap bekerja di tempat ini sampai puluhan tahun akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak.